Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini, setelah kita bicara tentang pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap anak didik, pertama adalah pendidikan dengan keteladanan. Yang kedua adalah pendidikan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga adalah pendidikan dengan nasihat. Semuanya sudah kita lalui. Yang keempat sekarang ini adalah pendidikan dengan perhatian dan pengawasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian? Yang dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dengan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian dan pengawasan. Jadi bagaimana seorang pendidik memperhatikan anak didik? Bagaimana seorang tua memperhatikan anaknya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana moralnya? Bagaimana orang tua memperhatikan pendidikan jasmaniah anaknya? Termasuk adalah pendidikan intelektualitas bagi anak-anaknya. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pendidikan dengan pengawasan, dengan perhatian dan pengawasan. Di antaranya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Selanjutnya Allah berfirman, waquduhan nas wal hijarah. Ya, kayu bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas neraka itu adalah para malaikat yang bengis, yang sadis. Mereka-mereka itu adalah tidak durhaka kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat
mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Al-Quran surat Tahrim. Juga dalam dalam ayat Al-Quran surat At-Taha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam hal ini. Untuk memerintahkan salat, mengawasi anak-anak salat, bersabarlah. Mengapa bersabar? Karena salat itu adalah Dalam ayat Al-Quran yang lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Orang yang melahirkan anak adalah mendapatkan rezeki mereka, yaitu ibu-ibu yang melahirkan, mendapatkan juga kiswatuhunna, pakaiannya, dan mendapatkan juga rezeki dan pakaiannya bil ma'ruf, dengan baik. Karena itu seorang suami memperhatikan betul apa yang diberikan kepada istrinya, berupa makan, minum, dan berupa pakaian. Artinya diperhatikan benar istrinya itu apa kesehatan, baik itu kesehatan jasmaniahnya atau apa fasilitas yang seharusnya diperoleh oleh istrinya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini tadi diperintahkan agar orang-orang yang beriman menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Keluarga termasuk di dalamnya adalah menjaga anak-anaknya. Menjaga tentu dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatiannya sungguh-sungguh di dalam mendidik terhadap anak-anaknya. Begitu juga guru-guru sungguh-sungguh memperhatikan anak didiknya. Baik itu kesehatan jasmaniahnya, kesehatan intelektualitasnya, kesehatan rohaniahnya. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang senantiasa memerintahkan untuk memperhatikan keluarga dan anak-anak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, dalam sebuah hadis, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ul an ra'iyatihi. Seorang suami, dia itu sebagai penggembala di tengah-tengah keluarganya. Artinya sebagai pendidik di tengah-tengah keluarganya. Wa mas'ul an ra'iyatihi, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas tugas-tugasnya. Begitu juga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri juga menjadi penggembala untuk mendidik anak-anaknya fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas tugas-tugasnya. Sebagai seorang suami, betul-betul dia menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya untuk memperhatikan keluarga, istri dan anak-anaknya yang ada di rumah. Juga sebagai seorang istri, dia wajib untuk mendidik anak-anaknya di rumahnya, dan dia nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Masbarah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu as-sabi." Ajarkanlah anak-anakmu as-salat. Ajarkan anak-anakmu salat. Li sab'i sinin, karena dia sudah berumur 7 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadribuhum 'alaiha ibna 10 sinin." Dan pukullah anak-anakmu ketika anak-anakmu sudah sampai umur 10 tahun. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat memperhatikan benar tentang pendidikan anaknya. Sehingga kita, orang-orang tua, pendidik, disuruh mengajarkan mereka salat ketika umur 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak mau salat, masih malas untuk salat, Rasulullah SAW pukullah mereka. Tapi tentu dengan pukul yang mendidik, bukan pukul yang menyebabkan sakit sehingga bermasalah. Jangan di tempat-tempat yang hassas, di tempat-tempat yang sangat sensitif. Pukul dalam arti kata pukul pendidikan, dicubit, sehingga anak itu merasa bahwa salat itu adalah perintah Allah, salat itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la ayyu'addiba ar-rajul waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'. Seseorang itu mendidik anaknya itu lebih baik daripada dia itu bersedekah 1 sa'. Jadi mendidik anaknya sehingga mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pendidikan yang baik, lebih baik daripada dia bersedekah dengan 1 sa'. Begitu dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis itu dari Ali radhiyallahu anhu, apa katanya? Adibu awladakum ala thalasi khisalin. Didiklah anak-anakmu 3 hal, kata Rasulullah. Apa yang 3 hal itu? Hubbu nabiyikum. Didiklah anak-anakmu untuk mencintai nabinya. Wa hubbu ali baitihi, dan mencintai keluarga Nabi. Dan watilawatil Quran, dan didiklah anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian besar dengan anak-anak, sehingga anak-anak idolanya yang dicintainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat. Dan Rasulullah juga memperhatikan benar, didiklah anak-anakmu dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairits. Apa katanya? Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 malam. Kemudian beliau mengira bahwa kami ingin segera bertemu dengan keluarga kami. Mungkin sudah lama 20 hari, mungkin anak-anak ini ingin bertemu dengan keluarganya. Dan Rasulullah bertanya kepada kami, katanya, tentang siapa yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Siapa yang kamu tinggalkan di rumah? Ayahmu, ibumu, atau siapa? Maka kami beritahukan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, dan beliau adalah salah satu sahabat yang penuh kasih sayang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak tadi yang di tempat Rasulullah sampai 20 malam, Rasulullah terlihat menjadi orang yang sangat perhatian, sangat penuh kasih sayang kepada kami. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji'u ila ahlikum." Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa murruhum. Ajarkanlah mereka, perintahlah mereka. Wasallu, dan salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu sekalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah falya'dzan ahadukum. Apabila waktu salat sudah tiba, maka salah seorang di antara kamu untuk mengumandangkan azan.
wal ya ummakum akbarukum, dan yang paling besar di antara kalian hendaklah jadi imam. Begitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa arti bahwa laki-laki itu bertanggung jawab? Dalam sebuah hadis tadi, ar-rajulu ra'in fi baiti wa huwa mas'ul an ra'iyati. Apa artinya bahwa laki-laki itu bertanggung jawab? Apa arti bahwa wanita itu bertanggung jawab? Tadi dikatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyati. Apa artinya? Apakah arti ajarkanlah dan pukullah mereka? Dikatakan muru sibyanakum bis-shalah li sab'i sinin wadribuhum li 'ashri sinin. Apa arti ajarkanlah dan pukullah mereka apabila mereka tidak mau salat ketika sudah berumur 10 tahun? Dan apa arti pendidikan dalam kedua hadis di atas? Jadi katakan adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbu nabiyyikum wa ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Apa artinya semuanya itu? Apa artinya pulanglah kalian kepada keluarga kalian, ajarilah mereka serta suruhlah mereka, terutama sekali adalah dengan salat. Yaitu kisah tadi beberapa orang yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Rasulullah adalah orang yang sangat dicintai oleh mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, penuh perhatian kepada mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji'u ila ahlikum, pulanglah kepada keluarganya, tapi jangan lupa perintahlah mereka. Jangan lupa juga perintah mereka itu agar salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Apa idza hadaratis salat, apabila salat waktunya sudah tiba, falyu'adzin ahadukum, salah seorang di antara kalian adzan, wal ya ummakum akbarukum, orang yang paling besar di antara kalian jadi imam. Apa artinya semuanya itu? Bukanlah semua itu berarti bahwa pendidikan harus memperhatikan anak-anak didiknya, memperhatikan seluruh gerak-geriknya dan tingkah lakunya. Apabila mereka melakukan kewajiban, segera diluruskan. Apabila melalaikan kewajiban, segera diluruskan. Jika melihat sesuatu yang mungkar, dicegah agar tidak mendekati kemungkaran. Jika mereka berbuat yang ma'ruf, ucapkanlah terima kasih dan bersyukurlah. Berilah motivasi agar senantiasa melakukan perbuatan baik. Beri motivasi. Itu artinya semuanya tadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah besarnya terhadap anak-anak, agar supaya kita meniru, agar orang tua memperhatikan betul. Memang kadang-kadang orang tua minta maaf tidak semuanya. Dikira kalau sudah mencukupi kebutuhan fisiknya, mencukupi kebutuhan finansialnya, sudah. Mau apa anak dikasih, mau HP dikasih, mau ini dikasih, mau ini dikasih. Tapi tidak memperhatikan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya menjadi anak-anak, maaf, yang nakal. Menjadi anak-anak yang tidak merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Karena orang tuanya tidak memperhatikan mereka-mereka itu. Kepada siapa perhatian mereka? Terhadap pembantu-pembantunya. Masya Allah, ini sangat banyak. Karena orang tua lalai. Orang tua itu lupa bahwa anak itu harus diperhatikan. Pernah suatu hari, saya di Jakarta dengan kawan. Ada apa? Nanti kita pergi ke Senen.
Auditorium mana? Boleh. Ada apa? Saya mau jumpa dengan saudaraku. Janjinya jam berapa? Jam 11 malam. Masya Allah. Ketemu. Setelah ketemu, kenalan, ngobrol-ngobrol. Kok baru pulang jam 11 malam? Iya Pak, kami sudah biasa jam 11 malam pulang kerja. Ya sampai di rumah jam berapa ya? Jam 12 sampai. Maaflah Jakarta ini. Terus berangkat lagi jam berapa? Jam 5 pagi saya sudah berangkat lagi ke kantor. Nyaris tidak ketemu anak-anak. Nyaris tidak ketemu dengan anak-anaknya. Tidak ada perhatian anak-anaknya. Ini terjadi sekarang ini karena orang tua kerja lupa untuk memperhatikan anaknya. Tapi sebaliknya ada ayahnya minta maaf, dosen, ibunya juga begitu, sibuk juga dengan kerjanya, tapi perhatian kepada anak-anaknya. Ketika hari Jumat ditelepon, "Nak, sudah mandi? Sudah, jangan lupa ya, hari ini hari Jumat, salat Jumat jangan lupa." "Iya ayah, iya ibu, iya bunda, ayo salat." Saya lihat pagi-pagi subuh, ya karena dekat rumah waktu itu, subuh, ayahnya, ibunya dan anak-anaknya berjalan bersama menuju ke masjid setiap hari. Perhatian betul terhadap anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Yang saya lihat, anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Anak-anaknya mempunyai pendidikan yang baik. Karena apa? Karena perhatian orang tua terhadap mereka-mereka itu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendidik tentunya, orang tua, perhatikanlah anak-anak kita ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwa memperhatikan dan mengawasi anak yang dilakukan oleh pendidik, oleh orang tua adalah azas pendidikan yang paling utama. Dasar pendidikan yang paling utama. Nanti di bawah ini ada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh perhatian kita. Bagaimana pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perhatian dan pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada pagi hari ini saya sebutkan salah satu di antaranya adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan sosial. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan benar dalam masalah pendidikan sosial. Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Iyyakum wal julus fit turuqah. Jauhilah kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Jauhi kalian itu. Faqalu, lantas orang-orang itu mengatakan, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak punya tempat duduk-duduk kecuali tempat ini. Natahaddatsu fiha. Dan kami bercakap-cakap, ngomong-ngomong di majelis itu, tempat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza abaitum illa al-majlis." Kalau kamu tidak mau, memang hanya majelis itu yang kamu punya, fa'atu at-tariq haqqahu, maka berikanlah jalan itu haknya. Faqalu, lantas para sahabat mengatakan, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ghaddul basar. Ya, tundukkan pandangan kalian.
Wa kafful adza, jangan menyakiti. Wa raddus salam, jangan lupa jawab apabila ada orang yang memberikan salam kepada kamu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Kalau kamu duduk-duduk di dalam majelis itu, memang tempat duduknya di situ, perhatikan hak jalanan itu, yaitu tadi ghaddul basar, tundukkan pandanganmu, jangan jelalatan. Apa yang terjadi anak-anak kita sekarang ini adalah anak-anak muda. Lihat anak-anak perempuan, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Wa kafful adza, jangan menyakiti orang. Ada orang bertanya, "Assalamualaikum, Pak." Mau tanya, "Iya, ada apa? Ada apa, Pak? Ada apa, Ibu? Ada apa, Nak?" Jangan sakiti dia. Kemudian waraddus salam. Kalau ada memberikan salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Alhamdulillah, adat kebiasaan kita bagus sekali. Kemana-mana kita salam, "Assalamualaikum." Orang-orang kamu, "Waalaikumsalam." Sudah begitu kita tanya apa saja, kemudian dijawabnya. Falan kadang-kadang diantarnya sampai ke rumahnya. Nah, suatu hari jam 1 malam baru datang karena naik kendaraan. "Assalamualaikum," dengan orang-orang yang ada di situ. "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Mau ketemu ini." "Oh iya, Pak, itu alamatnya." Ayo Pak, kami antar, Pak." Alhamdulillah, kami diantar. Sudah jam 1 malam diantar. "Pak Muazir, nih ada saudara datang." Ya, dibuka. Oh ya. Ini dia. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Jangan malahan melakukan kemungkaran. Kita ada, Masya Allah, misalnya kafe-kafe atau apa-apa ya. Jangan sampai adalah di daerah kita ini. Perintah yang ma'ruf, cegah kemungkaran. Main judi. Main entah apa-apa ini sekarang, main judi dengan online. Tahu-tahu mereka mabuk-mabuk. Ya Allah, jangan. Rasulullah SAW mengatakan, kalau memang kamu duduk di situ, memang tempatnya di situ, jaga itu hak-hak jalan, yaitu tundukkan pandangan, jangan melakukan kejahatan, kemudian beri jawaban salam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini salah satu di antaranya. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai perhatian benar terhadap pendidikan sosial. Ini merupakan pendidikan sosial yang yang kita hendaknya harus mengetahui hal ini. Ini saja pada pagi hari ini, dan kita akan sambung bagaimana perhatian dan pengawasan Rasulullah SAW di dalam beberapa aspek-aspek lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.